Lu nyadar nggak? Makin kesini, banyak siswa yang bukannya makin semangat belajar, malah sebaliknya, makin males. Dan anehnya, mereka tetap bisa naik kelas. Well, gua nggak bilang semua murid begitu, tapi nampaknya dari apa yang gua observasi, dari yang gua lihat, kayaknya makin banyak aja ya yang modelan kayak gitu. Nah, gua pribadi setuju banget kalau sistem ranking dan tinggal kelas itu diterapin lagi secara tegas. Well, lu nggak perlu nyerang gua, dengerin dulu penjelasan gua. Nah, begini, seingat gua nih ya, dulu pas masih sekolah, kita belajar tuh ada semacam aroma persaingan. Ada rasa deg-degan waktu pembagian rapor karena kita tahu siswa yang rajin, yang serius, yang belajarnya keras, terus juga berkelakuan baik, maka bakalan naik kelas. Bahkan bisa berprestasi dapat ranking 1, 2, 3 atau mungkin 10 besar. Nah, sebaliknya, siswa yang selama pembelajaran mereka itu malas, terus juga sering bolos, suka nakal sama yang lain, dan sering gak ngerjain PR, pas ujian gak belajar dan lain-lain, itu pasti bakalan takut kan? Karena mereka udah ngira nih, wah ini bakal urusan tinggal kelas nih, kalau kayak gitu. Nah, itu dulu. Coba jujur ke gua. Hal kayak gitu tuh bikin kita jadi termotivasi gak sih? Bukan cuma karena takut, tapi karena tahu kalau usaha keras kita belajar itu bakalan dihargai. Baik itu di sekolah, dapat hadiah dari guru, atau dari orang tua kalau kita dapat peringkat. Ya kan? Nah, sekarang aja banyak siswa yang etika ke gurunya tuh udah kayak ke temen nongkrong. Ngelunjak, ngelawan, malas belajar, tapi ujung-ujungnya tetap lulus, tetap naik kelas, bahkan bisa dapat nilai bagus. Iya nggak? Jadi di sini gue sekalian bersuara untuk menyampaikan aspirasi dari para teman guru. Kebetulan gue juga adalah seorang guru, walaupun tidak full time, tapi gue juga ngerasakan bagaimana di kelas itu adanya perubahan yang terjadi di perilaku para siswa atau para murid. Kata teman-teman gue yang juga profesinya guru, murid-murid mereka itu baru mau diam kalau mereka naikin suara, kalau mereka marahin. Bahkan kadang itu juga nggak dianggap, bayangin. Wah, bahkan juga nggak dianggap. Syukur-syukur kalau kita marah mereka langsung paham, kayak gitu loh. Seburuk itu. Gue Gen Z kelahiran tahun 98, tapi seingat gue dulu waktu SD, kalau guru masuk ke kelas itu kita bakalan takut. Itu kita bakalan, ya kalau yang ada masih di luar bakal lari ke kelas. Lalu begitu gurunya nyampe, kita pasti bakalan diem, nggak ribut. Karena selain takut, kita juga respect ke dia, kita hormat ke dia sebagai guru kita. Tapi kalau kita breakdown lagi, ini nggak sebatas karena anaknya nakal atau malas aja. Iya, gue memandang situasi ini sebagai dampak dari kegagalan sistem pendidikan atau sistem penilaian pendidikan kita. Nah, ini bakal gue jelasin. Dan ini bukan cuma asumsi doang, karena ini juga yang disampaikan oleh teman-teman guru gue selama mereka mengajar. Saat ini, siswa-siswa itu udah literally udah kayak nggak punya etika, nggak tahu tata krama, ngomongnya ketus, kasar, terus juga ngelawan guru. Kan kita lihat waktu itu ada kasus yang siswa melawan gurunya. Terus juga ogah-ogahan, tugas nggak dikerjain, belajar ujian juga belajar nggak belajar, kayak gitu. Tapi seburuk-buruknya pun mereka bakal tetap naik kelas. Iya nggak? Di balik itu semua, kalau kita analisis lagi nih, sebenarnya ada kegagalan sistem penilaian guru. Ada sistem penilaian guru yang absurd. Lo percaya atau enggak, guru bisa ditegur kalau ada siswa yang tinggal kelas. Lo bayangin, siswa tinggal kelas biasanya karena apa? Kalau di zaman kita dulu, ya karena malas belajar, nggak ngerjain PR, jadi anak yang nakal dan lain-lain gitu kan. Itu yang menyebabkan seseorang nggak naik kelas, ngulang lagi 1 tahun. Nah, bayangin, guru disalahin karena kesalahan si muridnya yang emang nggak niat belajar. Gue jadi mikir, ya mau tegas gimana kalau sistemnya malah nyalahin guru? Gue kasih sebuah contoh yang barangkali agak sedikit relate. Dulu pas kuliah, ada satu mata kuliah namanya Sistem Politik Indonesia. Gue pada saat itu dapat nilai B, dan ada teman gue yang dapat nilai A. Nah, pas gue sedang diskusi ke dia tentang mata kuliah Sistem Politik Indonesia tersebut dan topik yang baru aja diajarkan, dia nggak bisa
ngejelasin gitu, atau dia nggak bisa keep up dalam diskusi. Dan begitu juga pada saat presentasi, kita sekelompok dan dia justru nyuruh gue untuk ngejelasin semuanya. Nah, pas gue tahu dia dapat nilai A, gue nanya gitu, lu bisa dapat A dari mana woi? Gitu. Tapi disclaimer dulu, ini bukan karena gue iri, tapi ya gue cuman heran aja, beneran. Dan gue sangat sadar bahwa ini bukan hanya salah guru, bukan juga hanya salah siswa, tapi menurut gue yang lebih pantas untuk disalahkan adalah kesalahan atau kegagalan sistem penilaian atau sistem pendidikan kita. Kegagalan sistem yang gak bisa ngebedain mana siswa yang benar-benar niat untuk belajar dan mana siswa yang hanya niat untuk sekedar hadir doang. Ya, lagi-lagi gue gak bilang diri gue ideal, tapi sekarang gini deh. Kalau kita terlalu takut untuk bilang ini salah, kalau semua anak naik kelas tapi gak ngerti apa-apa, kalau nilai bisa dibikin manis asal gak ribut, ya jangan heran nanti kalau banyak yang lulus tapi gak siap hidup. Oke, mungkin kejauhan kalau gue bilang soal gak siap hidup. Tapi, lagi-lagi, ini bukan soal gak semua orang harus pintar akademik. Well, itu gue setuju. Tapi minimal, ya ngerti dasar lah. Tahu etika, tahu tata krama, ya kan? Terus juga tahu batasan. Karena yang bikin khawatir bukan cuma soal belajar, tapi juga soal moral atau attitude. Kalau begini terus, etika dan moral ya bakal hancur. Iya nggak? Tugas copy paste, debat juga baperan, dan tetap naik kelas. Karena yang paling bikin khawatir bukan cuma soal belajar. Enggak, bukan hanya itu. Maksud gue adalah kalau begini terus, bukankah moral dan etika bakal hancur? Menurut lo gimana? Iya kan? Seburuk-buruknya siswa dalam berperilaku, bukan hanya dalam akademik, tapi juga dalam berperilaku, dalam etika dan moral, mereka bakalan tetap naik. Wah, itu bakal jadi masalah, bakal jadi bom waktu ke depannya. Maka dari itu gue punya beberapa usul yang mungkin bisa lo renungkan. Atau kalau misalnya pemerintah nonton video ini, pemerintah juga bisa jadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk kebijakan ke depannya. Yang pertama adalah hukum murid kalau salah dengan tegas. Ya, apa fungsinya? Apa guna utamanya? Ya supaya jerah, iya kan? Supaya jerah. Orang kalau ngelakuin kesalahan tapi nggak dihukum gimana sih? Malah dibela-bela, ya bakalan menjadi-jadi. Dia bakal nggak tahu kalau itu salah dan dia nggak akan berubah ke depannya. Yang kedua adalah lindungi guru dan kasih mereka kuasa untuk mendisiplinkan, untuk mendidik siswanya. Karena seperti yang kita lihat saat ini, guru itu seakan-akan dicabut kuasanya untuk mendisiplinkan siswa. Baik itu dengan pukulan fisik, ya utamanya pukulan fisik lah ya, hukuman fisik. Hukuman fisik yang gue maksud di sini bukan yang karena dia mau menyiksa, tapi karena dia memang mau mendidik. Ya nggak usah jauh-jauh lah, berkaca ke diri kita aja. Gimana sih dulu guru memperlakukan kita? Ya mungkin agak sedikit keras, tapi lihat sekarang. Ya maksud gue, kita mungkin lebih baik soal etika ketimbang anak-anak zaman sekarang yang nggak dididik dengan didikan yang mendisiplinkan. Yang ketiga adalah naikkan gaji guru. Maksud dari naikin gaji guru adalah, yang gue maksud adalah guru honorer yang mungkin gajinya ada yang masih 300-an sampai 700-an gitu. Kita harus buat guru ini menjadi profesi yang bergengsi dan dihormati. Karena ya gimana pendidikan kita mau maju kalau perangkat utama pendidikannya itu tidak sejahtera dan tidak dihormati, yang gitu. Yang keempat adalah jadikan etika dan moral sebagai benchmark atau indikator utama. Karena menurut gua, ya pintar aja nggak cukup bro. Pintar aja nggak cukup kalau nggak beretika. Dan entah lo sadari atau enggak, salah satu yang paling utama diajarin di sekolah itu adalah, atau seharusnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menghormati, bertanggung jawab, kerja keras, jujur, dan lain-lain. Itu adalah value utama yang diajarkan di sekolah selain dari mata pelajaran yang kita pelajari atau ilmu pengetahuannya. Kita belajar bagaimana cara hidup, berdampingan, bersosial. Yang kelima adalah balikin sistem ranking. Balikin sistem ranking biar siswa tahu posisi mereka di mana dan mereka ya termotivasi untuk bersaing secara sehat. Karena persaingan dalam hal pendidikan ini bisa meningkatkan masing-masing kualitas.
Contohnya si A dan si B saling bersaing untuk jadi juara satu. So pasti mereka akan sama-sama belajar dengan cara yang sehat dan dua-duanya akan sama-sama maju walaupun satu di antara mereka akan jadi juara satu. Jadi ranking itu positif. Yang keenam, yang terakhir, dan ini adalah salah satu yang paling penting buat para orang tua. Please lah, Bu, Pak, anak ibu dan bapak itu dikirim ke sekolah untuk dididik, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga dididik bagaimana ia berinteraksi dengan manusia lain, bagaimana menghormati, bertanggung jawab, jujur, dan nilai-nilai baik lainnya. Maka dari itu, kalau anak ibu dan bapak dihukum oleh gurunya karena salah, jangan malah gurunya yang disalahin, dilaporin ke LSM atau dilaporin ke sosial media untuk dipermaluin, bahkan untuk dipecat. Loh, anak bapak ibu kan dididik itu untuk kebaikan mereka ke depannya, untuk mengajarkan mereka bagaimana hidup ke depannya, ya kan? Dan itu juga akan berdampak baik untuk hubungan bapak ibu sekalian dengan anak. Mereka bakal lebih hormat ke orang tuanya, iya nggak? Iya, gua tahu kita bukan Finlandia dan itu nggak salah. Tiap negara punya konteksnya sendiri, bener. Tapi dari konteks kita sekarang, dari yang gua lihat adalah banyak siswa yang belum siap untuk dikasih kebebasan penuh. Karena terlalu merdeka, mereka justru jadi ya cenderung kalau lo lihat jadi nggak tahu arah. Merdeka belajar itu bagus, menurut gua itu bagus. Tapi kalau mereka nggak punya boundaries, nggak punya batasan, mereka bakal jadi liar. Makanya untuk saat ini, menurut gua, sistem gift and punishment, pemberian hadiah atau apresiasi terhadap pencapaian dan hukuman atas kesalahan itu masih sangat relevan dan masih sangat baik untuk diterapkan untuk memajukan pendidikan kita. Lagi-lagi gua ingetin, bukan untuk menindas, tapi untuk mendidik, untuk membentuk karakter. Karena kalau semuanya bebas, ya yang terjadi bukan kemajuan, malah kekacauan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, lo setuju nggak dengan sistem ranking atau tinggal kelas yang diberlakuin lagi kira-kira? Atau menurut lo ada solusi lain yang lebih relevan dan lebih cocok untuk kondisi saat ini, kondisi sekarang? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Gue pengen tahu apakah lo juga ngerasain keresahan yang sama di luar sana, baik itu sebagai guru atau sebagai orang tua. Atau lo justru punya cerita yang bakal ngebuka perspektif baru? Coba deh share di kolom komentar. Gua tunggu ya. Lagi-lagi pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama gua sebagai anak muda, dan gua yakin lo yang nonton ini kebanyakan adalah anak-anak muda. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya guru ataupun dosen, tapi kita juga sebagai warga negara yang mencintai negeri ini. Kalau lo suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan see you on the next video.